Ya, selamat datang kembali. Kali ini saya ingin memberikan tips mengenai membuat grafik di Microsoft Excel untuk grafik TOC versus kedalaman, Tmax versus kedalaman, RO versus kedalaman, dan diagram Van Crevelen. Untuk contoh soalnya saya ambil dari video latihan soal kematangan batuan induk yang nomor 1. Diketahui datanya adalah seperti ini, tabel hasil pengukuran TOC, pirolisis, dan RO dari 3 formasi A, B, dan C. Seperti ini datanya. Ya, data ini langsung saja kita copy ke dalam Excel. Ya, datanya sudah kita salin ke dalam file Excel ini. Nah, langsung saja kita yang pertama membuat charts atau grafik antara TOC dengan kedalaman. Kita pilih Insert, kemudian Charts, pilih jenisnya yang ini. Kemudian kita klik kanan, Select Data. Kita tambahkan datanya, kita kasih nama pertama formasi A. Sumbu X-nya kita masukkan nilai TOC, sedangkan sumbu Y-nya adalah kedalaman. Oke. Nah, kemudian kita tambahkan data lain, formasi B. Sumbu X-nya adalah TOC, sumbu Y-nya adalah kedalaman. Oke, kita cek dulu, sudah muncul. Terakhir, formasi C. Sumbu X-nya nilai TOC-nya, sumbu Y-nya adalah kedalaman. Oke. Ya, kita sudah masukkan data TOC dalam satu grafik. Kemudian kedalamannya ini harus kita reverse. Jadi angka nolnya itu harus di atas. Semakin ke bawah semakin besar. Yang pertama kita klik sumbu Y-nya. Kemudian kita klik kanan, format axis. Nah, muncul seperti icon yang ini, kita cek ke bawahnya. Kemudian kita klik values in reverse order. Nah, sudah terbalik sekarang. Nah, namun angkanya ini strip, kita ganti dengan 0. Nah, klik di number. Kemudian number bisa, general bisa. Kita pilih general aja. Nah, supaya 0. Kemudian sumbu X-nya juga klik di angka sumbu X, kemudian kita ganti ke general. Oke, supaya 0. Ya, kemudian kita tambahkan nama sumbu Y-nya dan nama sumbu X-nya. Nah, ini ada tanda plus. Nah, axis title. Kemudian ada chart title juga kita tambahkan. Dan legend. Oke. Mulai kita rename satu persatu. Judul grafiknya ini adalah TOC versus kedalaman. Sumbu X-nya adalah TOC. Kita tulis juga satuannya dalam persen. Kemudian sumbu Y-nya adalah kedalaman dalam meter. Ya. Secara keperluan grafik ini sudah selesai. Namun untuk estetika ya, supaya lebih enak dilihat,
kita mainkan tampilannya. Yang pertama, kita mainkan batasan nilai kedalamannya dulu. Karena efektifnya kan ini sekitar 1500 ya. Kita batasi dari mulai 1200 misalnya. Pertama-tama klik di nilai sumbu Y-nya, klik kanan, kemudian format axis, minimumnya adalah 1250, bawahnya 2500. Oke, kita enter ya. Kemudian sumbu X-nya juga, klik di sumbu X, kita batasi sampai dengan 55 saja. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian backgroundnya kita ganti. Jika pengen warna gelap, klik kanan di sini. Kita kasih warna fill. Nah, bisa warna hitam. Atau warna biru. Kita hitam saja ya. Berarti tulisannya harus putih. Ya, oke, ini udah putih. Ini juga putih. Ini putih. Ini juga putih. Ini putih. Ini juga putih. Kita kasih background lain. Di legend ini tidak apa-apa. Misal warnanya adalah ini, bisa. Seperti ini ya. Kemudian kalau kita mau ganti ini markernya, kita ganti. Klik poinnya tadi, maka akan muncul di ininya, klik marker option. Kita mau ganti dengan kotak misalnya, tidak apa-apa. Size-nya ganti dengan angka 10 supaya lebih besar, tidak apa-apa. Kemudian di legend-nya sudah otomatis juga terganti. Kemudian di formasi B kita juga mau ganti. Ukurannya disamakan dengan di atasnya. Mau kita pasang segitiga misalnya, nggak apa-apa. Kemudian yang di formasi C juga, misalnya kita ganti dengan gambar wajib seperti ini. Kemudian kita kasih angka 10. Ya, sudah selesai. Kalau mau ganti font juga bisa. Fontnya mau ganti, misalnya saya sukanya Tempus. Nah, bisa. Ini juga Tempus. Kasih bold supaya lebih tebal. Masalah font ini tergantung selera ya. Ganti yang lain juga boleh. Ini biar kotaknya bulat pas, bisa kita tambahkan garis. Garisnya ini. Ya. Ya, kalau kita mau mengedit spasi antar nilai-nilai ini, mau diperkecil misalnya jaraknya antar 10, 0, 10, 20, 30, caranya diklik kiri di sumbu X-nya dan format axis seperti biasa. Ini kita ganti dengan angka 10. Ya, oke. Terus kita pepetkan nilai grafiknya ini. Kemudian legendnya kita perbaiki. Ya, oke.
misalnya kita ganti warna tempus saja, bold, backgroundnya kurang gelap ya. Oke. Nah, kalau kita pengen membuat grafik kedalaman versus Tmax, caranya bisa sama mengulang dari awal, seperti halnya kita membuat TOC versus kedalaman, atau kita bisa mengedit dari hasil yang sudah ada. Jadi begini, kita klik, kita copy, kita arahkan kursornya di sebelah sini, kemudian paste. Nah, tinggal kita ganti isinya apa. Jadi kita tidak harus memulai dari awal. Kan yang kita pengen gantikan sumbu X-nya saja sebenarnya. Kita ganti sumbu X-nya. Ini caranya. Klik, nah, akan muncul di sini. Kita geser ininya ke Tmax. Oke, begitu juga dengan formasi B. Kita geser lagi. Kemudian formasi C kita geser lagi. Nah, namun kok nggak ada angkanya? Karena setting sumbu X-nya kita ganti dulu. Kita klik kiri sumbu X. Ke sini, Axis Option. Kita lihat range-nya tuh berapa sih, dia itu Tmax. Nah, ini kan sekitar 435 sampai 485. Ya kita buatlah sekitar 400 sampai 500. Nah, sudah muncul. Tinggal kita ganti atribut-atributnya. Misalnya dari judulnya kita ganti ini, Tmax. Kemudian sumbu X-nya kita ganti juga Tmax. Satuannya adalah Celsius. Kemudian legend-nya kita ganti. Ya. Yang cara ini klik kiri, kemudian klik kanan. Select data. Kita edit judulnya saja. Ini kan formasi A. Oke. Kemudian yang ini formasi B. Kemudian yang ini formasi C. Oke. Ya, sudah selesai untuk Tmax versus kedalaman. Nah, kemudian yang terakhir yaitu RO dengan kedalaman. Caranya sama, kita cari cara yang simple. Klik grafiknya ya, klik kiri, kemudian Ctrl C ya, copy, dan kita pilih bloknya di sini, kemudian kita paste, Ctrl V. Nah, kemudian seperti yang tadi kita ganti sumbu X-nya, yaitu judulnya dulu ya, RO versus kedalaman. Kemudian ininya juga kita ganti RO, satuannya persen. Nah, kita ganti ininya. Ini kan masih di X-nya kan masih di Tmax, kita geser ke RO. Kemudian untuk B juga kita ganti ke RO. Kemudian untuk formasi C juga kita geser ke RO. Sudah, cuman seperti biasa nilainya hilang karena skala X-nya harus kita setting lagi. Klik di sumbu X, lihat angkanya, ini angkanya 0, semua. Nah, kita mulai dari 0 sampai 2 misalnya. Oke, klik di icon yang ini, Axis Option, 0 sampai 2. Nah, tapi measure-nya ini kita ganti spasi kecilnya, misalnya 0,5. Nah,
atau 0,25. Nah, bisa juga. Kemudian supaya legendnya juga diganti seperti nama formasi ABC, kita biasa klik kiri di poin-poinnya ini, kemudian klik kanan. Select data, kita edit namanya. Formasi A. Kemudian yang ini kita edit formasi B. Yang terakhir yang ini kita edit formasi C. Oke. Ya, selesai untuk RO versus kedalaman. Nah, tinggal nanti kita interpretasikan, kita masukkan batas-batas nilai klasifikasi TOC, klasifikasi Tmax, dan klasifikasi RO-nya. Ya. Yang pertama, misalnya TOC kita kasih batasnya, kita ambil dari ini. Ini dan soal kematangan batuan induk. Oke, kita klasifikasi TOC itu, nah kita ambil yang ini 0 sampai 0,5, yang ini ya, kita masukkan ke dalam grafik. Nah, berhubung ini angkanya adalah di atas 4 semua, jadi ini sudah dipastikan ini adalah excellent. Nah, tapi kalau mau supaya ada tandanya, kita kasih garis, klik insert, kemudian pilih yang ini shape ya, kemudian garis. Kira-kira 4% itu di sini. Ya, kita pertebal. Kasih warna apa? Kuning. Supaya strength. Putus-putus. Nah, terus tambahi tulisan excellent. Nah, tadi insert, illustration ini. Nah, kita kasih warna kuning. Backgroundnya dihilangkan aja, no fill, just mau ganti Tempus Sans, bold, besarkan. Nah, sudah. Ini untuk garisnya kita buang ya, kita buang dulu. Save format, tidak usah kasih garis, no outline. Oke, ini udah cukup. Nah, selanjutnya Tmax versus kedalaman. Kita akan coba klasifikasikan level kematangannya dengan cara melihat di klasifikasi berdasarkan Peters dan Casa. Misalnya untuk imager itu batasnya 435 lebih kecil, kemudian untuk major itu antara 435 sampai 70, dan post major itu di atas 470. Berarti kita set di angka 435 dan 470. Kita kembali ke Excel. Kita bisa copy paste dari sini. Nah, caranya kita bisa setting dari sumbu X-nya. Klik kiri di sumbu X, kemudian klik kanan, kemudian format axis. Kita setting angka selisihnya per 35. Nah, sehingga 435 ini kan angka untuk batas antara imager dengan major, dan juga 470 ini adalah batas antara major dengan over major. Kemudian kita tarik garis dengan cara copy paste dari ini supaya lebih jelas pembatasannya, dan kita kasih keterangan copy paste dari sini aja. Oke. Ini yang immature.
kemudian ini yang mature, kemudian ini yang post mature. Oke, begini. Bisa kita kasih warna, kalau ini kuning, ini orange. Dan nah ini merah. Ya. Oke, Tmax versus kedalaman sudah selesai. Selanjutnya adalah grafik RO versus kedalaman. Kita akan coba membuat klasifikasi warna spora berdasarkan nilai RO. Pertama-tama kita lihat dulu. Ini referensinya. Untuk lebih mudahnya kita copy aja, kemudian kita pastekan di sini. Iya. Kita akan buat setting klasifikasinya dari nilai RO-nya ini, kemudian warnanya dari yang ini. Ya, untuk memudahkan kita setting X-nya dulu. Karena di sini kan per 2 ya. Oke. Kemudian format axis option. Ini 0,2. Oke. Atau 0,1. Atau 0,2 aja. Tapi ininya mulai dari 0,1. Nah, supaya angkanya ganjil. Sama ini juga muncul angka-angka ganjil di sini. Ya, langsung saja kita membuat batasannya dari batasan yang ini, kita copy paste. Oke, pertama adalah sekitar 0,5 kurang sedikit ya. Ini itu adalah warna kuning. Kemudian warna jingga di sini. Ini sekitar 0,75. Ya, di sini ya kira-kira. Ini jingga. Tuh di sini boleh. Warnanya kita kasih sesuai dengan warna jingga. Kemudian sampai dengan 1,3 itu coklat. Coklat itu yang ini. Dan sisanya coklat hitam. Coklat atau hitam. Oke, hitam ini kita kasih warna ini aja. Ya, untuk warna hitam semua itu di atas 2,5 itu di luar dari skala ini. Sehingga ini sudah selesai. Ya, jadi grafik untuk kedalaman versus TOC, Tmax dan RO sampai di sini sudah selesai.
Ya, selanjutnya adalah kita membuat diagram Van Crevelen dari tabel data ini untuk kemudian menjadi tabel ini, diagram ini maksudnya. Oke, yang ini kita copy paste supaya mempermudah. Ya, ini. Untuk membuat diagram ini kita membutuhkan HI dan OI ya. Kita buat dulu di sini tabel baru. Di sini HI dan di sini OI. Rumusnya bagaimana? Kita lihat di sini. Ini rumusnya. Kita copy paste juga. Ya. Kita kasih background warna ini lah. Nah. Pertama adalah HI. HI sama dengan buka kurung S2 dibagi TOC tutup kali 100. Selanjutnya OI S3 bagi dengan TOC kali 100. Kita drag saja. Oke. Supaya warnanya sama, kita format painter aja. Kemudian yang ini kemudian yang formasi C. Oke. Langsung kita membuat diagram. Insert chartnya dari ini. Select data, kita hapus yang ini. Oke. Series name-nya diagram formasi A. X-nya yaitu OE. E-nya ini. Oke. Sudah. Ya, kemudian formasi B. X-nya yaitu OI. E-nya HI-nya. Oke. Satu lagi formasi C. X-nya adalah OI-nya. E-nya adalah HI-nya. Oke, sudah. Tahap selanjutnya kita samakan skala antara grafik yang kita buat dengan contoh yang di sini. Oke. Langsung saja kita dari sumbu X-nya. Batasan nilainya yaitu bisa kita atur aksisnya. Klik kiri terus klik kanan format aksis. Ini berapa nih? 0 sampai sekitar 1000 ya. Maksimumnya 1000. Ke 950 lah ya. Udah bener 1000 ininya. Spasinya 150. Oke, sudah sama ya. Kalau ini angkanya strip, kita bikin 0, ganti format numbernya, jangan accounting tapi general aja. Begitu juga dengan sumbu Y ya, klik kiri. Oke, sudah 0. Oke, sumbu Y sudah sama, sekarang sumbu X.
klik kiri sumbu X. Ya, sampai dengan kayak gini. Kemudian klik kanan. Oke, mulai dari 0 sampai itu berapa? 175 ya. Ininya per 50. Kita nolkan mulai awalnya. Oke. Sudah sama. Kita kasih batas kotak. Oke. Sudah sama. Kita overlay ke sini. Oh iya, sebelumnya kita tambahkan ini dulu ya. Legend. Dan axis titles, kemudian chart title. Ya. Kita kasih nama dulu. Ini adalah HI. Kemudian ini adalah OI. Nah, ini diagram Van Crevelen. Angkanya diperbesar supaya lebih jelas. Bold. Kalau mau ganti boleh. Ini juga. Ini perbesar. Bold. Ini juga. Bold. Legendnya kita taruh di sini aja. Kalau mau ganti background hitam gelap, ya apa-apa, tulisannya harus putih. Klik sini, fill, ganti hitam. Biar lebih keren. Tulisannya berarti warna putih. Oke. Boleh, ini warna kuning. Oke. Markernya kita ganti supaya lebih besar. 10. Dan ini juga 10. Oh, disamakan dengan warna formasinya boleh. Ini warna hijau berarti. Oke. Ini warna abu-abu. Dan ini warna orange. Mau diganti warna kotak, boleh. Ini warna segitiga, boleh. Dan ini orange ya. Ya, sudah. Nah, karena kita pengen mendapatkan garis tren tipe kerogen ini, berarti kita harus sementara dibuang dulu background warnanya. Klik no fill, just kayak kita mengalah dulu.
pastikan warna kuningnya ini sama kayak warna ini. Nah, geser set. Oke. Kalau warna kotaknya ini sudah sama, warna skalanya juga nih harus sama. Nah, ini udah sama. Ini skalanya juga sama. Nah, oke. Ini yang lebih pas. Lihat garisnya ini. Setelah itu kita buat trend line mengikuti tipe 1. Oke. Ya, ini tipe 1. Tipe 1 kita kasih warna hijau. Karena dia oil. Nah, kita kasih warna glow. Ini. Nah, variasi aja. Kemudian tipe 2. Dari shape format tadi ya, terus kemudian ini curve. Oke. Nah, kita kasih warna orange karena migas. Glow ini supaya kelihatan. Terakhir yang tipe 3. Warnanya merah karena ini gas. Sini nggak ada warna merah. Oke, kita kasih warna yang ini. Nah, oke. Setelah sudah jadi, kita kasih warna hitam lagi. Nah, sudah jadi. Diagram Van Crevelen. Kalau mau tambah keterangan ini garis tipe 1 bisa, ini garingan tipe 2 bisa. Caranya ambil dari ini nih yang sudah ada ini. Atau mau buat baru di sini, misalnya insert, extraction, shape. Nah, tipe 2. Bold. Copy paste. Kemudian ini tipe 3. Warnanya merah. Kemudian paste lagi. Ini tipe tipe 1. Oke. Mau tulisannya di glow bisa. Efek glownya kuning semua misalnya. Oke, selesai diagram Van Crevelen.